Ibtu Rudiana mau sumpah pocong demi buktikan Eki sudah meninggal. Ibtu Rudiana ayah Muhammad Rizky Rudiana atau Eki siap melakukan sumpah pocong demi membuktikan putranya meninggal pada tahun 2016 lalu bersama Vina. Ibtu Rudiana mengeluarkan pernyataan itu dalam konferensi pers bersama pengacara kondang Hotman Paris di salah satu keraton di kota Cirebon, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024, sore. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun, termasuk sumpah pocong, untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Soal Eki infonya masih hidup. Saya sumpah pocong mau. Sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal dan anak saya, ujar Rudiana. Lebih lanjut, Ibtu Rudiana mengungkapkan kesedihan dan kesetiaannya pada kebenaran mengenai nasib anaknya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil, Muhammad Rizky Rudiana. Demi Allah, 7 turunan saya mati semua bang kalau saya bohong, ucapnya. Mengenai kemungkinan pembongkaran makam Eki untuk keperluan penyidikan lebih lanjut, Rudiana mengaku akan menyesuaikan meskipun merasa sangat berat hati. Kalau makam Eki dibongkar lagi buat penyidikan, walaupun saya sangat berat, makam anak saya dibongkar lagi, buat anak saya tidak tenang. Mungkin saya menyesuaikan, jelas dia, dengan suara bergetar. Pernyataan Rudiana ini sekaligus menegaskan keyakinannya bahwa anaknya, Muhammad Rizky Rudiana, benar-benar menjadi korban dalam peristiwa tragis tersebut. Namun, seperti yang saya sampaikan bahwa yang meninggal itu anak saya, Muhammad Rizky Rudiana. Kalau buat penyidikan, bongkar makam Eki, silakan, katanya. Seperti diketahui, teka-teki penyebab kematian Vina dan Eki Cirebon masih terus jadi perbincangan hangat di kalangan publik. Kasus kematian Vina dan Eki Cirebon yang terjadi pada 2016 silam itu seolah masih belum menemui titik terang tentang penyebab yang sebenarnya. Bahkan, sempat muncul isu yang beredar di tengah masyarakat yang menyebut jika Eki dikabarkan masih hidup. Kabar beredar Eki anak Ibtu Rudiana masih hidup. Namun hal ini dibantah dengan teman satu tongkrongannya, Franciscus Marbun, 25. Franciscus Marbun mengungkapkan sosok Muhammad Rizky Rudiana alias Eki orang yang berani mengemudi kendaraan dengan ugal-ugalan atau kebut serampangan. Almarhum dulu emang berani orangnya, dalam artinya nyetir motor itu ugal-ugalan gitu di jalan. Nyalinya gede, kata Franciscus seperti dikutip dari YouTube channel Deddy Mulyadi yang tayang pada Rabu, tanggal 24 Juli tahun 2024. Franciscus mengaku pernah merasakan bagaimana ketika dia dibonceng oleh Eki. Eki mengendarai motor lebih ugal-ugalan ketimbang dirinya. Pernah dibonceng, kenceng, bawanya. Lebih nekat Eki, tambahnya. Franciscus bercerita dia dan Eki sesekali nongkrong di warung SMA 4 Cirebon, Warpat, saat malam hari. Mereka nongkrong di warung tersebut sembari menenggak minuman keras anggur merah. Kala itu, Franciscus mengenang Eki kerap membawa kekasihnya, Vina ke tempat tongkrongannya. Cuma waktu itu pacaran sama Vina sering dibawa ke tongkrongan. Kalau jemput Vina, dia belum minum, miras. Kalau udah mau minum agak maleman, Vinanya dianterin dulu abis itu balik lagi ke tongkrongan, ucap Franciscus. Namun, Franciscus membantah kabar yang beredar liar bahwa Eki disebut-sebut masih hidup. Pasalnya, dia melihat langsung jenazah Eki ketika dimandikan. Enggaklah, masih hidup. Soalnya saya melihat langsung jenazahnya dimandikan. Saya melihat benar-benar di ruang mayat kalau Eki, jenazah, lagi dimandikan, ujarnya. Franciscus kembali membantah jasad yang tewas di Jembatan Talun bukanlah Eki, putra Ibtu Rudiana. Itu salah besar, tegasnya. Bukan pembunuhan. Mantan Kabareskrim Komjen Purn Susno 2J meyakini kasus Vina bukan pembunuhan melainkan kecelakaan tunggal. Kalau saya katakan 100% kecelakaan, sampai hari ini tidak ada seorang pun yang membuktikan itu sebagai tindak pidana, kata Susno 2J dikutip dari Tiffany News, Senin, tanggal 22 Juli tahun 2024. Namun jika ini peristiwa kecelakaan, kata dia, buktinya sudah jelas ada. Sepeda motornya, dagingnya, kemudian posisi korban, darah menumpuk di situ.
Kemudian TKP Cirebon Kabupaten jadi yurisdiksi daripada Polres Cirebon Kabupaten, bukan Polres Cirebon Kota, jelasnya. Selain itu, Susno 2J juga meyakini bahwa yang jadi tempat kejadian perkara, TKP, itu hanya satu, yakni dekat flyover Talun. TKP-nya satu, bukan di 2 atau 3 tempat, tegasnya. Ia mengatakan, jika Vina dan Eki dibunuh maka akan aneh karena saat ditemukan Vina dalam kondisi masih hidup. Mana ada pembunuh menyisakan nyawa dari yang dibunuh. Vina masih hidup kan? Masa gak dihabisi? Kemudian ngapain bunuh orang di 3 tempat? Bunuh dan perkosa di belakang showroom. Dibawa lagi ke jembatan. Dan apa? Jelas Susno. Namun jika kasus itu adalah kecelakaan, maka sudah terbukti dengan kesimpulan yang diambil oleh Polres Cirebon. Polres Cirebon Kabupaten memprosesnya sudah tepat. Kalau ini mau dijadikan pembunuhan ayo. Siapa yang bisa membuktikan? Sampai kiamat gak akan terbukti. Wong bukan pembunuhan kok, tandasnya. Sementara itu, kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza Pramadina masih meyakini kasus itu adalah pembunuhan. Sebab pihak keluarga merasa ada yang janggal dalam kasus Vina Cirebon. Mulai dari motor yang tidak rusak parah. Kemudian luka di tubuh Vina dan yang tidak seperti korban kecelakaan. Tetapi apabila nanti terbukti itu laka lantas, kita pasti akan menerimanya, jelas Raden Reza. Akhirnya Ibtu Rudiana menjawab pertanyaan publik soal kaitannya dengan Aep dan Dede, saksi kasus Vina Cirebon. Ayah korban Eki itu mengungkap pengakuan tentang Aep dan Dede tersebut. Pengakuan tersebut diungkap Ibtu Rudiana setelah namanya tersudutkan dituding sebagai sutradara dalam kasus kematian Rizky Rudiana alias Eki dan Vina. Belakangan sosok Ibtu Rudiana merupakan ayah kandung korban Eki yang kini menjadi sorotan publik. Ia disebut-sebut sebagai kunci di balik kasus Vina Cirebon agar kasus terang benderang. Sebab, kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu itu kini semakin semerawut dan masih berbuntut panjang. Terlebih setelah Dede membuat pengakuan jika dirinya diarahan oleh Aep dan Ibtu Rudiana untuk membuat kesaksian palsu di tahun 2016 silam. Kini Ibtu Rudiana pun melakukan manuver setelah dituduh mengarahkan keterangan Dede saat BAP di kepolisian. Ibtu Rudiana menegaskan jika dirinya tak mengenal sosok Aep dan Dede. Menurutnya, ia hanya bertemu dengan Aep dan Dede pada 8 tahun silam saat peristiwa itu terjadi. Rudiana menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik mengenai tudingan Dede yang mengarah kepada dirinya. Tak hanya itu, Rudiana juga membantah telah melakukan penganiayaan terhadap para terpidana setelah ditangkap di depan SMPN 11 Cirebon. Rudiana mengakui terganggu dengan pemberitaan yang menyudutkan dirinya saat ini. Apalagi, kata Rudiana, dirinya telah berduka kehilangan Eki pada 8 tahun silam. Menurut Rudiana, kabar yang paling mengganggu dirinya yakni isu dirinya merupakan bagian pembuat skenario dalam kasus Vina Cirebon sehingga para kuli bangunan dijebloskan dalam penjara. Di sisi lain pria yang juga menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon ini menegaskan jika selama ini dirinya tidak menghilang. Namun, ia mengaku harus mematuhi kode etik sebagai seorang anggota kepolisian. Menurutnya, selama ini ia pun masih aktif sebagai seorang Kapolsek Kapetakan. Ditanya kembali soal kegiatannya selama ini yang masih aktif bekerja, Ibtu Rudiana kembali menegaskan kalau isu soal dirinya yang sengaja menghilang itu tidak benar. Aep saksi kasus Vina diam-diam melaporkan Dede atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax ke Polda Metro Jaya. Tak hanya Dede, seorang politikus juga dilaporkan Aep atas kasus yang sama. Dikutip dari Tribus.com, laporan polisi ini dibenarkan oleh Ketua Umum Pusat Bantuan Hukum Perkumpulan Penasehat dan Konsultan Hukum Indonesia atau PBH Perhaki, Pitra Romadoni. Pitra juga menuturkan bahwa kini laporan Aep untuk Dede dan seorang politisi sudah naik menjadi pelapor atau korban hoax.
Fitra berujar deretan tuduhan yang disampaikan oleh Dede dan politikus tersebut dinilai sudah merugikan Aep berupa material maupun imaterial. Ia juga mengatakan bahwa kini Aep dan keluarga terus menerima intimidasi atas tuduhan oleh Dede dan sang politisi. Fitra pun meminta agar polisi segera mengamankan Dede serta politikus tersebut. Fitra sendiri enggan mengatakan sosok politisi yang dilaporkan dalam kasus Vina ini. Jika merunut dari perjalanan kasus Vina, ada sosok politisi yakni Deddy Mulyadi yang merupakan anggota DPR RI yang diketahui merupakan sosok yang kerap menyelidiki kasus Vina. Bahkan Deddy Mulyadi juga pernah berbincang dan berdiskusi dengan Aep saat saksi kasus Vina ini masih mau tampil di hadapan publik. Belakangan Deddy Mulyadi kerap menyinggung dan mempertanyakan kesaksian Aep. Meski begitu, Fitra tak menuturkan apakah sosok yang dilaporkan adalah Deddy Mulyadi atau bukan.